Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, sekarang setelah Jokowi dipecat oleh PDIP, berbagai spekulasi muncul bahwa seorang Jokowi ini begitu kan ya, ingin membakar atau mengkerdilkan partai-partai yang telah mengusungnya, yaitu adalah PDIP. Jelas ada upaya-upaya apa sehingga pertarungan politik antara PDIP dengan Jokowi ini semakin jelas. Nampaknya begitu kan ya, Jokowi sudah keliling ke beberapa partai, bertemu dengan seorang Prabowo, bertemu dengan Bahlil dan sebagainya. Seolah-olah dirinya ya masih dibutuhkan oleh partai lain. Padahal pada kenyataannya begitu kan, efek Jokowi sudah tidak ada apa-apanya. Sehingga ini banyak sekali muncul narasi-narasi bahwa seorang Jokowi hanya ingin membutuhkan bagaimana anaknya bisa nyalon lagi di tahun 2029. Wah, ini gimana logikanya? Saya kira bahwa Jokowi ini sebagai seorang presiden ya, sebagai seorang mantan presiden, seharusnya mereka sudah tidak ada kepentingan-kepentingan apapun begitu ya, dan sekarang ini merasa dibutuhkan oleh partai lain. Dan bahkan partai lain ya suka-suka aja begitu kan ya. Ya hanya sebagai ya tumpangan atau kendaraan semata begitu. Coba kita lihat ya, ketika politikus PDIP membongkar habis-habisan soal berupaya Jokowi begitu kan ya, untuk bagaimana mengkerdilkan atau ingin memojokkan partai PDIP, tapi sekarang sudah tidak bisa. Kenapa? Karena Jokowi ini ya sudah tidak laku begitu kan ya, di Pilkada Jakarta sudah kalah kok begitu. Mau apa lagi di situ? Saya kira banyak persoalan-persoalan yang kemudian kita muncul begitu kan ya di detik ini ya, nampaknya antara Jokowi dan PDIP ini semakin memanas begitu, dalam artian bahwa mereka saling memojokkan satu sama lain. Coba kita baca komentar dari Zen. Keras banget pukulannya pada PDIP yang telah mengaksesnya di beberapa tahapan posisi pemerintahan. Akibatnya ya warga PDIP di akar rumput juga menggeras dalam memberikan respon. Nah, inilah pada kenyataannya orang-orang dari simpatisan PDIP ya, terus kemudian kader-kader PDIP, kenapa mereka mengkritik habis-habisan Jokowi? Ini bukan soal kesalahan partai, tapi soal bagaimana seorang Jokowi yang seolah-olah membangun dinastinya begitu kan. Sehingga yang terjadi selama ini coba kita lihat saja. PDIP ditinggal kok, apalagi yang lain. Saya kira seperti Partai PAN, Partai Golkar, Partai Gerindra berhati-hati betul untuk memasukkan Jokowi yang gabung ke partai. Walaupun secara tidak langsung begitu kan ya, Jokowi ini secara kasat mata mencari kendaraan politik untuk anak-anaknya misalnya, maka ini mungkin inilah kalau tidak punya partai. Sedangkan PDIP santai-santai aja. PDIP mereka partai besar. PDIP mereka sudah menguasai parlemen. Jadi santai-santai aja di situ begitu kan. Sedangkan Jokowi kan tidak punya partai. Apapun yang terjadi sana sini dengan pemujanya, mengkritik sana sini dengan pemujanya. Tapi dampaknya saya kira masyarakat sudah cerdas kok begitu kan. Jadi ini lucu begitu. Coba kita baca lagi ya. Berani nggak PDIP persoalkan ijazah Jokowi dan Gibran menjadi wali kota gubernur ya, menjadi wali kota gubernur presiden yang usung PDIP, Gibran maju wali kota juga dari PDIP. PDIP sudah terlahir dari berjuang sedangkan Jokowi belum lahir, bukan levelnya. Iya begitu kan, dalam artian sekarang Jokowi banyak orang yang menganggap wah ini kalau sudah jadi gelandangan politik, tidak punya partai politik, ya mau cari kendaraan sana sini, dan ini yang menjadi spekulasi ya. Ketika Jokowi ini begitu masuk ke kader PDIP, kurang apa coba ya, wali kota, gubernur, presiden 2 periode, seharusnya berterima kasih kepada PDIP. Ya tapi bagaimana lagi begitu kan, kalau sudah mau berambisi sana sini begitu. Saya kira inilah saatnya sekarang perlawanan dari PDIP ini semakin mengeras ya, sehingga orang akan menganggap PDIP dengan Jokowi ini tidak bisa disatukan kembali begitu kan. Anehnya di situ, walaupun Jokowi sudah dipecat oleh PDIP, tapi Jokowi masih tetap menyimpan KTA-nya. Buat apa begitu kan? Padahal itu sudah didesak harus dikembalikan. Jokowi harus mengembalikan KTA-nya. Kok disimpan? Buat apa? Buat kenang-kenangan.
Atau jangan-jangan buat hadiah? Atau jangan-jangan disimpan buat ya sewaktu-waktu takut diperlukan? Wah, saya kira PDP sudah tidak butuh Jokowi lagi. Sudah tidak butuh keluarga Jokowi lagi ya. Karena setiap orang itu ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Kasihan ya Jokowi ya menjadi gelandangan politik. Ya sekarang pemuja-pemujanya masih banyak begitu yang menggerakkan sana sini. Wajar dalam dunia politik kita begitu. Ada pro dan kontra. Tapi kita lihat saja bahwa terkesan ketika bertemu dengan sosok Prabowo, bertemu dengan si ini, si itu dan sebagainya, nampaknya Jokowi membutuhkan itu begitu. Jangan-jangan ada matahari kembar. Ya kenapa? Sosok Gibran, kita lihat saja sosok Gibran di situ begitu kan. Bagaimana mereka? Ya sosok Gibran nampaknya dengan Prabowo begitu kan. Ya nampaknya berjalan sendiri-sendiri mereka. Ya walaupun secara tidak langsung bahwa sekarang ini ya Pak Prabowo habis-habisan membasmi ya orang-orang yang kemudian hanya menguras kepentingan-kepentingan rakyat, kepentingan-kepentingan para oligarki, terus kemudian kepentingan-kepentingan kekayaan alam yang ada di Indonesia saat ini. Ini tugasnya Prabowo hari ini. Sedangkan di bawah Gibran sana sini enteng banget begitu kan ya. Bantuan atas nama Wapres Gibran, sana sini belusukan sudah banyak Gibran. Bandingkan saja antara Gibran dengan Prabowo yang banyak turun ke bawah di situ yang dianggap bisa bekerja, itu lebih banyak siapa? Ya Gibran. Gibran sana sini, belusukan sana sini, belusukan sana. Prabowo hanya santai-santai aja begitu dalam artian bahwa mengamati bagaimana perkembangan untuk membasmi angka korupsi, bagaimana untuk memberikan kesejahteraan yang ada selama ini. Pusing mereka begitu kan ya. Makanya Pak Prabowo ini ya turun ke bawah lah ya dengan adanya seperti ini maka orang akan melihat bahwa sosok Prabowo akan dibutuhkan oleh rakyatnya. Tapi perlu diingat bahwa walaupun Gibran sudah seperti ini ya banyak orang yang tidak percaya juga begitu kan. Kenapa? Ya karena 11-12 dengan Jokowi. Coba kita baca begitu kan ya dari PDIP ini ya. Ini ada saling memanas begitu kan. Politikus PDIP sebut Jokowi berupaya mengkerdilkan dan membakar partai yang telah mengusungnya. Partai Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo disebut telah mengkerdilkan ya. Hal tersebut disampaikan oleh politikus PDIP Andreas Hugo Horeria dalam dialog ya serupa dialog Sapa Indonesia Pagi. Dia mengatakan bahwa Andreas menambahkan bahwa fakta-fakta Jokowi tidak lagi bagian dari PDIP Perjuangan juga sudah sangat jelas mulai dari sikap yang berbeda dan memberikan dukungan di Pilpres hingga terakhir di Pilkada Jakarta dan Jawa Tengah. Bahkan jadi bukan yang baru lagi dan kalau bilang ketegangan sebenarnya sudah berakhir. Nah, bahkan sebelumnya dari Sekretaris PDIP Perjuangan Hasto Kristo mengatakan Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Jokowi pun menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal Hasto yang menyebutkan dirinya dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP itu. Nah, kalau sudah tidak bagian dari PDIP kan tapi kan gerak-gerik Jokowi sudah sampai kapanpun begitu kan sampai dibuntuti dalam artian bahwa kalau ini dibiarkan bisa saja PDIP yang akan terpojok tapi kekuatan dari PDIP di parlemen sudah menguasai begitu kan walaupun tidak ada di kementerian gampang ya Prabowo dengan PDIP tidak ada masalah sehingga gampang untuk bisa mencocokkan itu tapi kalau dengan Jokowi apa yang dibutuhkan Prabowo nampaknya belakangan ini sudah tidak membutuhkan Jokowi lagi karena dia sudah bukan ketua umum partai, hanya mantan presiden itu aja. Pak SBY saja tidak ikut-ikutan masalah soal-soal kayak beginian begitu. Sehingga masyarakat menganggap bahwa PDIP dengan Jokowi ini tidak bisa disatukan kembali. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.